Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita pertemuan kedua di diskusi waras, wadah rasionalitas. Jadi sebenarnya di pertemuan pertama kita kan belajar tentang cara membedakan fakta, interpretasi, opini dan yang semisalnya. Nah, ada baru-baru kasus terkait apa eh, maling ayam ya yang di mana ya? Di Bali. Eh, Fakta yang pertama kan muncul waktu itu apa namanya orang iba karena taunya ada maling ayam terus dikeroyok terus anaknya meninggal. Nah muncullah apa namanya muncullah interpretasi. Kemarin yang kita pelajari kan ada fakta, pertama muncul fakta. Setelah ada fakta, muncul interpretasi dalam kepala. Bagaimana eh, otak ini membentuk sebuah penilaian terhadap peristiwa. Yang paling pertama kan sistem sistem pemikiran kita yang apa berpikir cepat duluan yang masuk dalam buku Thinking Fast and Slow. Kan Thinking Fast itu sistem satu ya, berdasarkan intuisi. Sementara sistem dua itu bagaimana berpikir dengan lebih matang, lebih banyak pertimbangan. Seperti kalau berpikir satu itu kan ketika kita dapat pertanyaan misalnya satu tambah satu, yang paling pertama muncul kan langsung dua tuh karena gampang. Itu metode berpikir satu. Berpikir dua itu ketika saya bilang 27 kali 49. Nah, itu langsung mikir mi kepala tak tuh berapa ini mencari-cari terus. Nah, nah kita banyak keliru di berpikir satu karena terlalu cepat menyimpulkan. Seperti yang kita ketahui ini, baru-baru berita viral terkait meninggalnya seorang ayah yang mencuri ayam. Nah, satu Indonesia iba karena interpretasi dengan memakai pikiran sistem satu. Ih, kasiannya kok dong ayam gila lagi. Gitu lah. Setelah muncul kan baru beberapa fakta yang muncul waktu itu tuh. Fakta pertama mencuri ayam, fakta kedua dikeroyok, fakta ketiga meninggalkan seorang anak wanita tuh tiga fakta. Kita langsung bikin interpretasi kasihan, kasihan tuh. Setelah muncul fakta yang baru yang menyebutkan bahwa eh, ada informasi baru menyebutkan bahwa ternyata ayam yang dia curi itu ayam sabung yang bernilai jutaan ya, beberapa juta. Satu ekor kalau tidak salah itu dari data yang saya dapat 5 juta. Terus ternyata dia pakai senjata tajam untuk melancarkan aksinya tuh. Dan dia gunakan motor curian. Dan berdasarkan informasi yang lain lagi, tambahan data, menyebutkan bahwa ternyata dia ini residivis. Dan sudah beberapa waktu berjalan itu sering dia bikin memang masalah di daerahnya. Sehingga mungkin bertumpuk nih emosinya. Kita tidak benarkan apa warga yang mengeroyok toh, cuma setelah kita fenomena yang terjadi, setelah kita tahu fakta-fakta ini langsung berubah itu rasa iba kita menjadi kayak diaminkan gitu. Nah, ternyata begitu
begitu gampangnya seseorang termakan sebuah berita dan langsung dapat apa kesimpulan, padahal baru interpretasi. Gampang orang posting nih sana sini. Dan ini sering sekali terjadi di Indonesia. Pernah pernah kasus bullyingnya Audrey itu dulu beberapa tahun yang lalu ya. Terus pernah juga politikus Ratna Sarumpait, mungkin teman-teman yang ikuti beritanya yang dulu itu apa ada yang politikus ya oposisi yang mengaku dikeroyok padahal operasi plastik. Nah ini yang kita mau perbaiki sebagai warga Indonesia, khususnya kita ini orang-orang yang belajar tuh, bagaimana sebenarnya kita percaya itu. Kenapa bagaimana kita mengelola informasi yang ada supaya tidak kesimpulan sampai kepada kesimpulan dah dengan tidak berubah menjadi interpretasi, berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu menjadi kesimpulan, kesimpulan itu menjadi keputusan, dan keputusan itu menjadi tindakan. Nah, ini yang dikhawatirkan tuh. Makanya kita belajar bagaimana supaya bisa lebih bernalar dalam menerima sebuah informasi atau data atau fakta ya. Faktanya mungkin tidak berubah. Kita tahu bahwa pencuri ayam ini mati dikeroyok, meninggalkan seorang anak. Tapi interpretasi kita, kesimpulan kita dalam memahami fakta tersebut itu berubah. Yang awalnya mungkin banyak orang iba, kemudian berubah menjadi ya syukurin tuh, banyak yang bilang syukurin tanpa membenarkan apa yang warga sekitar lakukan. Kita tidak benarkan itu, cuma inilah manusia bagaimana begitu mudahnya menelan informasi mentah-mentah tanpa betul-betul apa mencari data yang banyak sehingga kita betul-betul tahu realitasnya seperti apa sampai kita bisa menyimpulkan. Baik, mungkin teman-teman yang kemarin tugasnya siapa yang mau apa ngomong terkait tugasnya kemarin? Apa tugasnya kemarin? Apa yang dulu cari satu hal yang dulu kita yakini benar, tapi sekarang berubah. Kenapa dulu kita yakini? Apa yang dulu kita yakini, terus kenapa bisa kita percaya? Kemudian apa yang bikin berubah dan apa yang kita pelajari dalam perubahan tersebut? Ada yang mau ngomong? Hai Ustaz, saya Ustaz. Ya, Pertama, silakan. jadi langsung Ustaz dia yang nomor Ya, satu. Apa yang dulu saya yakini? Dulu waktu kecil itu saya yakin kalau misalnya kita banyak makan ikan cacingan. oke. Informasi seperti itu. Jadi waktu Ya, kecil banyak makan ikan cacingan. nah, Nah, kenapa saya mempercayainya ya? Karena emang orang tua yang bilang, dia bilang jangan makan ikan, terlalu banyak nanti Bang. cacingan. Nah, sudah tertanam di kepala dari Oke. SD, SMP, SMA. Masih dipercaya banyak makan ikan cacingan, saya masih SMA masih percaya. Apa yang membuat keyakinan saya berubah setelah kuliah? Heeh. Ketika kuliah belajar di situ, bernalar di himpunan dan sebagainya, baru kepikir, ih, kenapa kemarin saya berpikir bahwa kenapa ini ikan bikin cacingan. Setelah saya diskusi Heeh. sama teman-temanku yang anak kedok, dia jelaskan, ih, nggak seperti itu bro, tidak ada Heeh. informasi seperti itu cacingan. Mungkin dibalik Betul. alasannya supaya kita tidak terlalu banyak makan lauk karena banyak Hemat orang di ya, mungkin rumah. hemat. Ya, betul. Ya, mungkin hemat. Mm-mm. Terus ya, apa yang saya pelajari dari perubahan itu? Mm-mm. Yang saya pelajari itu bahwa kita tidak boleh menelan langsung mentah-mentah informasi satu pihak. Itu yang pertama Betul. mungkin. Ya, sama seperti kemarin yang implikasi apa istilahnya lagi itu? Interpretasi. Karena saya Ya, dapat informasi cuma satu. Saya tidak heeh. mencari lagi ilmu lain di luar. Kenapa? Betul. Saya tidak bertanyakan kenapa orang makan dua ikan itu bikin cacingan. Ya,
Dan itu pun masih Padahal anak-anak toh, memang kita iya, perlu padahal dilatih. kan pada dasarnya kan protein. Ikan kan protein. Betul. Mm-mm. Dan sekarang itu saya lebih pilih banyak makan ikan. Heeh, Ketimbang satu saya pilih dua atau tiga. betul. Karena ada minyak uang toh. Karena ada juga wantat tuh beli ikan. Kayaknya. Banyak uang tuh Jadi beli seperti ikan itu tuh ya jadi itu. bebas mahal. Betul. Jadi Ya, yang kita pelajari bahwa kita terkesan juga bias di sini, bias ya. Biasnya itu mendengarkan sesuatu yang berulang meskipun mungkin klaim-klaim yang berulang menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini begitulah anak-anak. Makanya kalau bisa dari kecil anak-anak tadi ajar nalar toh supaya runut caranya mikir. Tapi masya Allah, betul. Yang seperti itu saya maksud. Nanti kita bahas bagaimana mengelola informasi ya, bagaimana kita percaya kepada sesuatu yang kita akan bahaskan pertemuan kedua kan judulnya mengapa kita percaya, klaim, bukti dan alasan. Kan pertemuan pertama kan dari fakta menuju kesimpulan dah. Pertemuan kedua ini mengapa kita percaya. Baik, alhamdulillah. Mantap, Bang Randis. Lanjut, siapa lagi mau ngobrol? Saya lagi Yang Ustaz. di, ya, Ya, Bismillah. Ya Ustaz. silakan. Ini terkait goib Ustaz. Hmm. Ya, dulu itu saya sangat Ustaz, balorang, Hmm. penakut karena sering ditakut-takuti bilang ada setan panjang lidah, Hmm. ada ini. Padahal tidak terlalu panjang jadi lidahnya. Akhirnya tuh kayak sampai besar tuh penakut kalau lewat di gelap kayak sembarang kubayangkan tuh. Oke. Ah, setelah belajar ke agama, setelah belajar tentang apa goib-goib itu bilang ternyata itu Nah, manusia itu makhluk yang paling tinggi, yang paling apa namanya, yang paling kuat, toh. oke. Jadi manusia itu kayak kita cuman tauz, toh. Setan bahkan lari terbirit-birit atau terbakar begitu, toh. Oke. Iya, jadi sekarang alhamdulillah meskipun Ustadz kadang masih Ya. kalau agak-agak begitu masih cuman biasa kayak kulawan kita bilang, oh saya kan punya Allah, saya eh, ada mana kayak baca-baca itu dan Bismillah atau taus toh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kira kita yang paling tinggi toh dibandingkan syaitan. Nah, itu yang sekarang alhamdulillah yang berubah. Meskipun tidak bisa dibuktikan, Dik, secara secara apa empiris bahwa ada betul itu hantunya. Ini perkara mindset. Ya kita tidak Iya, bahas jauh terkait masalah agama di sini tuh kita karena tidak semua orang belum belum sampai ke tahap apa namanya keyakinan terhadap agama tuh. Jadi kita pakai eh, waras di sini tuh itu untuk hal-hal yang memang eh, fisik ya bukan metafisik. Tapi tidak apa-apa. Namanya keyakinan tuh tidak bisa dicampuri. Cuma memang seperti itu. Eh, kalau yang kita mikirnya masalah jin-jin itu kan paling orang bilangnya tidak ada gitu, tidak ada bukti empirik yang menyebutkan bahwa ada ini jin. Kita kalau berbicara tentang agama ya memang ada atau kita harus percaya terkait hal gaib itu. Cuma kita ambil POV orang-orang secara umum ya, yang mungkin orang eh, apa namanya cuma berdasarkan hal-hal yang memang bisa jadi indera gitu secara secara umum. Baik, baik. Masih ada mungkin itu Ustadz. yang lain? Reski, Fariski, Icang, Afdal, Akbar, Om Akbar Beng, Ustaz. Akbar. Bismillah. Iya, siapa nih? Akbar mau Reski. bicara kah lagi? Nah, ada di sini. Lagi. Oke. Brand new day. Kalau
versi saya judulnya itu saya ternyata salah. Heeh. Apa apa yang dulu saya yakini? Saya yakin dulu itu kalau membantu seseorang atau mengalah tanpa adanya batas ataupun aturan yang tegas itu akan dapat balasan yang baik lah menurut keyakinan saya dulu. Terus kenapa kisah senyum? Terus. Kenapa dulu saya percaya? Karena mungkin tidak enakan, ada rasa takut dianggap pelit atau eh, sombong. Oke. Jadi saya juga beranggapan bahwa kalau dewasa nih orang itu biasanya tahu diri atau bagaimana mereka cara membalas kebaikan tersebut. Sebenarnya tidak boleh sih berharap seperti itu, tapi saya yakinnya dulu seperti itu. Terus apa yang membuat keyakinan saya berubah? Mulai terasa itu beban diri, beban diri tuh agak berlebihan nih. Beban diri agak berlebihan Udah karena terbebani Midi, dengan hal iya, tersebut. iya. Hmm. Dari segi mental juga terganggu banget. Terus ada rasa ketergantungan, menciptakan kayak ketergantungan gitu ya. Orangnya Jadi begitu. ya jadi tidak ada Hmm. inisiatif untuk mandiri ataupun menganggap hal tersebut yang kami atau yang saya lakukan adalah sebuah kewajiban. Nah itu yang keyakinan saya di situ agak berubah. Terus Eh, yang saya pelajari dari perubahan itu ternyata kita itu baik harus ada batasan juga. Waduh. Em, harus jelas Beda prioritas baik. tak yang mana. Ya. Beda baik dengan tidak enakan ya, Rizky. Begitu deh. Ada namanya well-being, no? Sesuatu yang kita Hmm. sepakati baik toh. Tapi Dengan belum tentu apa namanya? Baik kan tidak cuma perkara memberi toh. Baik kan kita juga jujur sama orang bahwa salah sikapnya itu kan baik ya. Salah satu kebaikan. Jadi jangan bilang terbatas, justru kebaikan tak mungkin sekarang, yaitu dengan jujur sama mereka bahwa salah ini saudara gitu. Itu ya termasuk kebaikan. Kita sampaikan yang benar toh, walaupun mungkin pahit. Tapi ada nanti pelajaran harus juga mungkin nanti bikin materi terkait empati, terkait simpati, empati dan yang semisalnya. Cuma yang seperti itu kan tidak merubah fakta, cuma sikap tak yang berubah toh. Faktanya tetap mereka tetap begitu, kita juga tetap begitu. Keadaannya sudah nih begitu memang. Cuma eh, tindakan tak berubah nih berdasarkan apa namanya pola pikir kita yang sudah berubah, sehingga tindakan kedepannya juga berubah. Memang mudah-mudahan juga yang mungkin apa namanya kita temani itu apa dan kita bahas ini, orang yang kita bahas itu bisa berubah lebih baik dengan apa yang kita lakukan sekarang seperti amin. itu. Hmm. Amin amin. Baik, siapa lagi sebelum kita masuk ke materi? Syada, Icang, mungkin Afdal dan Pak Aceh. Ada juga Pak Aceh kapan ikut? Nggak ada, jadi kalau nggak ada kita masuk ke pembahasan materi pertemuan yang kedua. Mengapa kita percaya? Kita akan bahas terkait klaim, bukti, dan alasan.
Nah, pertama hal yang harus teman-teman tahu sekarang adalah bahwa manusia itu eh, tidak hidup berdasarkan fakta semata, tapi mereka hidup berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai fakta. Itu beda ya. Kayak tadi kita tahu fakta, kita kira fakta bahwa ikan itu bikin cacingan tuh. Padahal hal tersebut hanyalah sesuatu yang kita yakini sebagai fakta, bukan fakta itu sendiri. Oke? Makanya ini yang harus kita perbaiki dari awal. Kita sudah belajar tentang fakta, apa-apa yang disebut fakta, sesuatu yang bisa diuji, observable lah. Ya, bisa diobservasi, bisa diuji lah, bisa diindra, bisa dan yang semisalnya tuh yang betul-betul terjadi secara realita itu disebut fakta. Sementara ikan ya ikan jadi apa? Bikin cacingan ini kan sebab akibat yang butuh pembuktian lebih jauh betul atau tidak. Seperti itu. Makanya harus kita betul-betul hidup berdasarkan fakta, bukan sesuatu yang kita yakini sebagai fakta, tapi memang kamu, saya, dan kalian dan teman-teman yang lain yakini sebagai fakta adalah fakta, memang taunya sebagai fakta, bukan sesuatu yang kita kira betul-betul fakta, padahal belum tentu. Coba bayangkan seperti ini ya teman-teman, ada dua orang misalnya, lihat langit yang mendung, ada dua orang yang melihat langit mendung. Orang satu bilang sebentar lagi nih hujan, pasti mau hujan ini. Terus yang orang kedua belum tentu, kemarin juga mendung tapi tidak hujan. Siapa yang benar kira-kira? Ya, belum ada yang benar, dan belum ada juga yang salah, karena keduanya belum menyampaikan fakta. Mereka baru menyampaikan klaim ya, dugaan yang didasarkan pada pengalaman masing-masing. Orang yang pertama bilang sebentar lagi pasti hujan karena berdasarkan pengalamannya ketika lihat langit yang mendung akan terjadi hujan. Sementara orang yang kedua berdasarkan pengalaman yang terakhir, dia bilang kemarin juga mendungi tapi tidak hujan. Makanya penting untuk kita bedakan fakta dan klaim. Fakta kan kejadian yang benar-benar terjadi, terlepas apakah kita tahu atau tidak tahu, itu fakta. Sementara klaim itu kalimat yang mengatakan sesuatu, klaim itu apa ya intinya, sesuatu yang Berdasarkan asumsi. bukan, sesuatu yang meminta kita untuk percaya gitu, itu klaim. Misalnya ya, ikan bikin cacingan. Ini kan klaim ya, bukan fakta. Ini cuma klaim. Karena butuh bukti. Apa buktinya kalau memang ikan? Nah, itu namanya klaim ya. Jadi klaim itu sesuatu yang meminta kita untuk percaya. Pernyataan, sikap, kata yang semisalnya itu yang namanya klaim. Kalau kita perhatikan di setiap kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan klaim di media sosial, ada klaimnya, ada podcast kita nonton, ada klaim di situ yang disebutkan, ada ceramah itu klaim, bahkan obrolan santai sama keluarga, sama teman itu berisi klaim. Katanya begini begitu itu klaim semua. Dan sebagian klaim itu memang benar, tapi sebagiannya juga salah, dan yang sebagiannya juga belum bisa dipastikan benar salahnya sampai kita punya bukti untuk berkesimpulan. Jadi ketika ada klaim, bukan lagi pertanyaan muncul siapa ini yang bicara, tapi kenapa harus gak percaya? Itu yang sikap yang pertama yang harus kita munculkan ketika mendengar sebuah klaim. Oke. Tapi ini pertemuan kedua ini bukan berarti kita harus curiga terus terhadap segala hal itu.
apalagi semua orang di sekitar tak. Nggak harus bilang apa bukti mau bukti enggak, tapi setidaknya otak tak sudah mulai terbiasa untuk berpikir kritis ketika ada klaim. Harus juga kita minta bukti ya, karena kadang ada orang yang memang asbunullah ditemani cerita. Kita tuh mau cari, kalau mau percaya percaya. Kalau ingat dulu masalah COVID, kalau COVID banyak orang yang bukan ahlinya ngomong seperti itu ya. Meskipun kita mungkin sebagai orang gampang percaya tuh, tapi saya jujur tidak percaya Kak sama orang-orang yang protes. Kenapa? Karena bukan tenaga medis. Terlepas dari konspirasi atau bukan ya, paling tidak kita rasional dalam memilih keputusan, kesimpulan. Bukan berdasarkan hal-hal yang diklaim sama orang bilang, hal ini do, apa, buatan ini apa semua ini, semua settingan dia apa semua itu kan tidak berdasar, Pak. Sementara kita yang memilih untuk lebih percaya kepada tenaga medis yang bicara, dokter dan yang misalnya itu, meskipun ya ujung-ujungnya ada jurnal yang menyebutkan bahwa ternyata COVID ini settingan dah, yang semisalnya, paling tidak kita memilih untuk lebih rasional dalam berkeyakinan. Ada hujah tak, ada dalil tak bahwa ya tenaga tenaga kesehatan yang bilang. Sementara ente siapa yang bilang ini settingan apa sebenarnya? Ya tahu kadar diri tak tahu siapa yang bicara. Seperti itu. Jadi bukan berarti berpikir rasional itu pasti benar pilihan tak, enggak. Tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan dari pilihan tak. Kita berdasarkan pilihan yang rasional memang berdasar cara tak mikir tak. Bukan berarti menjamin bahwa akan benar pilihan. Dari situ kita akan belajar. Seperti itu ya. Jadi klaim itu sesuatu yang meminta kita untuk percaya sehingga membutuhkan bukti untuk pembenarannya. Baik. Tujuannya sederhana supaya kita bisa diam dulu sejenak, terima atau menolak sebuah klaim. Terus apa bukti yang menopang klaim ini tuh. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa percaya pada sesuatu. Pasti gampang percaya sama sesuatu. Beli obat, kita percaya sama komposisi yang ada di produknya, di bungkusnya. Ketika kita naik pesawat, kita percayakan keselamatan tak. Ya orang beragama kan percaya bahwa Allah yang sebabkan. Orang Muslim percaya bahwa Allah yang sebabkan kita selamat, tapi secara tidak langsung juga kita menempuh sebab bahwa pilotnya ini terlatih atau teknisinya juga sudah periksa dengan teliti gitu. Makanya memang manusia tidak bisa hidup dari rasa percaya yang seperti itu, dan tidak mungkin kita mau cek satu-satu dulu tuh waktu naik pesawat. Terlatih, lihat kapan ijazahnya ini, pilotnya ini betul ya tidak, siapa tuh bohong-bohongnya, tidak mungkin. Terus kita mau periksa mesinnya kapal, atau kita mau periksa laboratoriumnya obat yang kita konsumsi, enggak. Memang seperti itu. Makanya mustahil bagi kita mau periksa semua satu persatu. Makanya dari keterbatasan itu, ini bukan kelemahan, tapi memang seperti itu dunia bekerja. Seperti itu dunia bekerja. Nah, bertanya Icang ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi memang seperti itu manusia ya. Seperti itu bekerja. Jadi bukan lagi apakah boleh percaya sama orang. Memang seperti itu nih. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, Mbak, terkait itu toh. Apa alasan tak percaya? Itu yang harus kita tahu. Apa alasan tak percaya? Bukan sekedar percaya karena tidak bisa dihilangkan gitu. Bilang tidak boleh, ada namanya skeptisme atau skeptisisme yang semua ini fana aja. Tidak ada yang benar. Bahkan diriku ini bisa jadi ilusi ya, seperti itu gitu. Tidak seperti itu ya.
Cuma yang jadi persoalan, apa alasan kita percaya terhadap suatu informasi atau kepada seseorang. Begitu. Nah, kan ribet sekali kalau harus kita tahu semua itu. Ada misalnya ada restoran, terus dia chefnya ini percaya bahwa yang dikirim bahan-bahan ini segar. Terus yang pemasok juga bahan ini dibilang langsung dari petani ini anu dipanen. Ini ribet sekali tuh kalau mau seperti itu. Padahal mau tidak mau bakalan terjadi seperti itu karena memang percaya. Ini bukan berarti apa namanya menolak percaya. Seperti yang saya bilang tadi, harus betul-betul tahu alasannya kenapa kita percaya. Ada hal-hal juga yang memang secara common sense sudah terpercaya memang, tidak perlu lagi diuji. Baik, kita masuk ke klaim lagi ya, klaim. Apa itu klaim tadi? Klaim adalah pernyataan atau kalimat yang meminta kita untuk mempercayainya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Karena klaim baru sebatas sesuatu yang sedang diajukan untuk kita terima. Itu namanya klaim. Contoh-contohnya kayak ikan bikin cacingan, kopi bikin jantung lebih sehat, olahraga lebih baik, olahraga pagi lebih baik daripada malam. Misalnya tuh AI bisa gantikan guru, orang introvert lebih cerdas. Yang seperti itu. Sehingga ini pernyataan-pernyataan tadi terkesan meyakinkan tuh. Kopi itu bikin jantung sehat atau kopi bikin tidak bisa tidur misalnya, atau ini baru klaim. Tapi belum ada yang menyertakan bukti. Belum ada yang menyebutkan bukti. Makanya klaim itu tidak sama dengan bukti. Klaim itu pintu masuk, bukti adalah bukti yang menentukan apakah pintu tersebut masuk kita pantas untuk kita lewati atau tidak. Oke. Lantas bagaimana caranya kita olah informasi tersebut, klaim tersebut? Bagaimana caranya kita uji? Toh? Karena tidak semua informasi dapat diuji dengan cara yang sama. Ini perlu kita tahu ya. Tidak semua informasi itu dapat kita uji dengan cara yang sama. Dia punya domainnya masing-masing, ranahnya masing-masing. Kita belajar tentang 4 domain ini malam ya. 4 domain informasi atau 4 ranah informasi. Ini saya pelajari dari foundernya Zenius ya, Sabda PS, sama mantan istrinya Kania Cita. Kemarin sempat diskusi. Jadi ada 4 ranah atau domain atau wilayah atau area ya dalam menguji informasi. Yang pertama ada namanya domain logik. Domain logik. Domain logik itu akal yang main ya. Apakah klaimnya atau kesimpulannya ini benar-benar diikuti dengan alasan yang logis. Apakah cara bernalarnya benar. Nah itu. Misalnya kalau dalam matematika itu ada namanya silogisme. Jika P maka Q maka P sama dengan Q. Toh, misalnya P-nya hari ini Senin. Jika hari Senin maka hujannya Q. Toh. Berarti kalau kita bilang hari ini hari Senin maka hujan. Ini kan masuk nalarnya toh. Atau seperti ini.
semua ikan, semua yang di laut adalah ikan. Misalnya toh, paus di laut. Berarti maka paus adalah ikan. Ini secara logik masuk, meskipun secara fakta tidak toh. Tapi secara urutan silogismenya masuk. Itu contoh sih, contoh ya. Jadi kalau terima ke informasi, logis jika informasinya ini. Oh, misalnya bilang dari mana melihat ke orang terbang misalnya tuh, ini dari awal tidak perlu lagi lompat dari awal dulu kita sudah bilang oh tidak masuk logika ini, tidak perlu diterima gitu ya. Itu domain yang pertama ya, domain yang pertama. Domain yang pertama namanya domain logik. Yang kedua ada namanya domain empirik, ranah empirik. Ini ranah fakta. Yaitu dia bagaimana mengelola informasi yang terjadi betul di dunia nyata. Pertanyaannya dia itu kalau ada informasi itu, betulkah itu terjadi? Jadi penilaiannya itu benar atau salah ya. Itu masuk di ranah empirik. Klaim seperti ini tidak bisa kita pakai logika saja, tapi kita bisa buktikan bahwa betul-betul ini terjadi atau tidak. Maka penilaiannya benar atau salah. Oke. Sama seperti tadi, misalnya ikan bikin cacingan. Secara logik mungkin lah bisa. Tapi secara empirik setelah dicari benar atau salah ternyata salah. Oh, ini langkah domain empirik. Kemudian yang ketiga ada namanya domain etik. Etik itu masuk tentang baik atau buruk. Misalnya misalnya apa ya contohnya? Mencuri itu tidak baik misalnya. Mencuri itu tidak baik. Nah, ini masuknya logik tidak, empirik tidak, karena tidak ada data yang menyebutkan bahwa mencuri itu baik. Dia masuknya di domain etik. Ini baik atau buruk. Dan ini perspektif ya. Ini masuk nih ranah yang tidak semua orang bisa sepakat. Dan yang terakhir itu domain estetik. Pertanyaannya dia itu kalau domain estetik itu bagus atau jelek. Nah, ini lebih lebih pribadi lagi karena selera bagus atau jelek, indah atau jelek ya seperti itu. Jadi ketika ada informasi ya uji nih masuk di domain mana ini. Kayak misalnya merokok toh. Misalnya masuk ada orang bilang tidak bagus gitu merokok dok, jelek dilihat. Ini benar tidak klaimnya? Jelek dilihat orang merokok kah? Bisa benar, bisa salah. Salah. Memang salah dari awal. Karena yang bilang tidak baik dilihat itu masuk di domain etik ya. Baik atau buruk. Sementara rokok kalau seandainya dia klaimnya bilang begini, dokter bilang rokok itu membahayakan untuk jantung. Ini baru masuk di domain empirik. Bisa diuji betul tidak, ada tidak penelitian yang menyebutkan bahwa rokok itu berbahaya untuk jantung. Jadi beda ki tempatnya, Jangki bilang tidak baik dilihat karena tidak masuk ya, tidak masuk ki cara menguji informasinya seperti itu. Mau lagi jam 9, lambat sekali tadi. Baik, itu ya, itu empat alat yang kita pakai kalau ada informasi ya, itu empat alat yang harus kita pakai ketika mengelola informasi. Perbaiki penempatannya supaya enggak salah kita masuk. Baru kita uji. Kita uji langkah selanjutnya. Betul tidak ini? Baik tidak ini? Logik tidak ini? Seperti itu.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman jadi. Nanti kita uji lagi setelah ini. Ya, di grup lah. Baik, jadi kenapa kita gampang percaya, ya itu ada masih dalam buku apa berpikir cepat dan lambatnya, Thinking Fast and Slow itu. Daniel Kahneman itu menyebutkan ada istilahnya itu, what you see is all there is. Apa yang kau lihat itu itulah semuanya. Kadang orang begitu. Kita gampang menilai itu sesuatu itu. Misalnya orang Islam itu kebanyakannya orang Islam itu agama teroris. Islam itu agama teroris. Ini paradigmanya orang barat tuh, yang Islamofobia. Nah, itu memang ada yang gampang percaya seperti itu. Apa yang dia lihat seolah-olah itu semuanya, padahal tidak seperti itu, karena otak kita memang cenderung menyusun kesimpulan hanya dari informasi yang ada di depan mata. Itu memang seperti itu. Lupa bahwa masih ada data-data yang lain yang kita pelajari kemarin. Otak itu paling cepat dapat interpretasi terhadap apa yang pertama muncul dulu, sampai betul-betul ada berita yang lain atau ada informasi yang lain. Ini 4 kebiasaan pikiran yang paling sering bikin orang keliru tanpa disadari ya. Yang pertama itu memang otak itu bekerja cepat sekali karena dia mau hemat waktu dan tenaga. Jadi otak itu sering ambil jalan pintas kalau ada informasi. Nah, ini yang bikin kita ambil kesimpulan cepat, tapi kadang bikin salah. Salah satunya 4 kebiasaan ini yang dalam buku ya. Yang pertama itu ada namanya hanya mencari yang cocok. Ini saya sederhanakan bahasanya ya. Ketika ada orang cari pembenaran bukan kebenaran. Ketika ada orang percaya bahwa kopi bikin sakit sakit lambung misalnya. Jadi ketika sakit perutnya, selalu yang muncul dalam pertama kepalanya adalah kopi, gara-gara kopi ini. Karena itu yang paling dia ingat. Dia abaikan fakta bahwa banyaknya orang minum kopi itu tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Itu kesalahan pertama yang sering terjadi. Kemudian kalau sesuatu itu sering berulang, dianggap itu benar. Karena gampang diingat juga tuh. Sesuatu yang sering muncul di berita atau di media sosial itu terasa lebih relate di kita. Misalnya selalu kita nonton berita pencurian tuh. Indonesia ini langsung berkesimpulan Indonesia ini tidak aman nih. Padahal di angka kejahatan di daerahnya mungkin tidak sebesar apa yang dia lihat. Cuma begitu nih gampang orang jatuh di situ. Terus yang ketiga, gampang orang percaya karena lihat orang. Ini paling parah ini, influencer. Orang percaya gara-gara terkenal atau ustadz lah atau apalah. Hal tidak sesuai ya. Kadang kita terima pendapat karena alasannya kuat atau karena kita kagum sama orangnya. Ini yang bahaya sekali. Kalau biasnya namanya appeal to authority. Kita lihatnya ke orangnya. Ini bahaya sekali yang seperti itu ya. Kalau dia bilang ini betul milah. Padahal misalnya ada atlet yang bilang begini bagus investasi. Banyak orang percaya karena terkenal gitu. Padahal dia kan ahlinya di olahraga bukan di keuangan, makanya jangkit. Terus yang terakhir, orang gampang percaya karena sering mendengar. Sering dia dengar itu informasi. Makanya itu kebohongan yang terus berulang. Kalau kita tidak betul-betul hindari atau hentikan itu kebohongan, bisa jadi kita terima sebagai fakta. Bisa jadi kita terima sebagai fakta. Semakin sering kita dengar suatu informasi,
semakin informasi itu terasa benar meskipun belum pernah diperiksa. Makanya jangan percaya sama sekali yang dalam media sosial yang sering berulang, narasi-narasi yang diciptakan, jangan gampang percaya. Karena apa? Kayak dulu ya ada selebaran-selebaran yang sering muncul itu sekarang terus masuk di SMS, send all dulu itu broadcast yang bilang malam ini terjadi ini paling paling ya paling kasihan orang yang percaya seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini namanya bias kognitif. Orang gampang kena. Semua orang pasti ada yang seperti itu. Semua orang pasti seperti itu. Cuma ketika seperti ini kita sudah belajar, pastikan dulu ini info ini betul-betul perasaanku gini benar atau memang butuh gak lagi periksa tuh. Memang butuh gak lagi periksa. Makanya harus kita betul-betul tahu kumpulkan dulu semua informasi yang ada. Mungkin kita percepat saya nih teman-teman karena sudah jam 9 nih. Baik. Kemudian yang keempat bukti, terkait bukti. Tidak semua bukti itu sama kuatnya. Ya. Misalnya ada orang empat orang yang bikin klaim ya. Ada yang bilang misalnya Pak Awal lah sebagai guru olahraga. Bilang olahraga rutin itu membuat tubuh lebih sehat. Ada 4 orang, salah satunya mungkin Bang Randis, Pak Irwan, Reski, sama Awal tuh. 4 orang. Irwan bilang olahraga itu bikin sehat karena ku rasa sendiri ini satu pengalaman pribadi itu. Kemudian yang kedua misalnya Reski bilang bagus memang itu olahraga bikin sehat karena temanku begitu. Itu yang kedua, ini berdasarkan kesaksian testimoni ya. Kemudian yang ketiga Bang Randis bilang bagus gitu olahraga karena dokter yang bilang. Nah ini yang ketiga bukti dari ahli itu. Kemudian yang keempat Bang Awal bilang banyak sekali penelitian yang sebut gini. Nah, ini bukti ilmiah ya bahwa olahraga itu sehat. Tapi apakah semua pendapat ini meskipun sama pendapatnya, apakah bisa kita terima semua sebagai kebenaran? Enggak. Pasti yang paling terbukti yang banyak dulu risetnya tuh, banyak penelitiannya. Kemudian yang ahli bilang, karena ahli kan bisa juga salah. Dan kalau banyak ahli yang bilang, nah ini baru. Terus kesaksian yang terakhir pengalaman pribadi. Ini paling tidak boleh kita telan mentah karena kekuatannya tidak sama. Makanya semakin banyak bukti yang kita kumpul berasal dari sumber yang dapat dipercaya, bisa diperiksa, maka semakin kuat alasan kita untuk menerima sebuah klaim. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit buktinya, apakah cuma dari pengalaman orang atau cerita dari orang maka lebih berhati-hati dalam menyimpulkan atau menerima klaim tersebut. Ya, kalau mau cari tahu cara bukti yang kuat, seperti detektif ini. Misalnya kita ini seorang detektif tuh, sedang menyelidiki sebuah kasus. Detektif itu tidak boleh sekedar dengar cerita aja dari saksi, nggak boleh, tapi harus betul-betul cari tahu. Makanya dia periksa itu bukti sumbernya dulu. Yang pertama sumbernya satu jika atau banyak. Jadi kalau tidak bisa kita percaya satu aja dulu saksi, harus cari saksi lain. Kalau ternyata semua saksi ini juga mendengarnya dari satu orang ya jangan langsung diterima. Satu meskipun banyak orang yang cerita tuh. Tapi kalau beda-beda ke sumbernya dan hasilnya ternyata sama, ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Toh. Kemudian yang kedua itu ceritanya sama. Misalnya 5 saksi memberikan cerita yang hampir sama. Dan memang kemungkinan mereka semua lihat itu toh. Itu mulai lagi lebih masuk sebagai bukti yang kuat. Lebih percaya lagi sebagai kita seorang detektif akan lebih percaya lagi karena tadi kan mungkin satu di sumber tapi banyak orang yang bilang itu bilang begini ini belum tapi pada saat ada 5 saksi yang berbicara dan berdasarkan
beda-beda caranya cerita, tapi intinya sama. Ini mulai naik level gitu. Terus yang ketiga itu lihat buktinya apakah bisa betul diperiksa. Jangan sekedar cerita, pergi ke lokasi, terus periksa CCTV, periksa sidik jari yang misalnya tuh. Jadi kalau memang sesuai ya baru betul-betul kita menerima bahwa ini sebagai berita yang benar, seperti itu. Dan semakin sering kita tanyakan itu betul-betul Mika ini buktinya, sumbernya, terus informasinya ini konsisten atau tidak dari beberapa saksi itu. Terus kita sudah periksa, orang lain juga sudah periksa. Kalau sudah terjawab semua itu ya, berarti kuat nih klaim itu untuk kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Begitupun sebaliknya, kalau beda-beda sumbernya, terus informasinya tidak konsisten, terus tidak bisa juga diperiksa kebenarannya, maka jangan. Nah, prinsip yang harus kita pegang ya, semakin besar klaim, maka semakin besar pula bukti yang dibutuhkan. Nah, misalnya ada klaim bilang, enak itu kopi Ceylon misalnya, enak itu kopi Ceylon. Nah, ini kan pembuktiannya gampang gitu, karena klaim kecil sih sebenarnya ini. Perspektifku bilang enak, nah, kita tinggal datangin kopi Ceylon, enak betul atau tidak. Kalau misalnya ada klaim lagi yang bilang produk ini bagus, misalnya skincare perempuan tuh misalnya, cerah kini kalau aku pakai kini skincare ke dalam 2 minggu. Ini bukti naik level harus kita buktikan betul terus ada orang lain juga buktikan nah. Tapi ada klaim besar misalnya obat ini menyembuhkan semua penyakit, ini ada kata semua, butuh bukti yang lebih besar, makanya semakin besar klaim maka semakin besar pula bukti yang dibutuhkan. Nah, ini apa namanya, hal-hal yang harus kita pegang ya dalam menerima sebuah klaim, meskipun tidak bisa semua buktikan secara sempurna karena mustahil toh, tapi paling tidak kita sudah ada urutan dalam mempercayai sebuah klaim, dalam menerima atau menolak sebuah klaim, karena akan berkelanjutan terus gini. Ketika kita terima satu fakta terus kita langsung percaya, kita yakini tanpa memeriksa bukti, ya bahaya dalam tindakan kita. Ikut-ikutan, jadi misalnya ada artis kita suka, tiba-tiba bilang bagus gini investasi di sini, gara-gara kesalahan yang seperti itu tanpa kita cek lebih jauh. Nah, paski ternyata investasi bodong, ya yang rugi kan kita sendiri. Kenapa? Karena dari awal memang salah dalam menerima klaim, Makanya penting untuk kita belajar yang seperti ini. Masih banyak sebenarnya kita mau bahas studi kasus, tapi mungkin di pertemuan berikutnya supaya bagusnya teman-teman lebih cepat hadir tuh supaya bisa kita lebih banyak bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan, nanti lanjut di grup saja. Ada pertanyaan teman-teman? Saya tapi Paham. bukan ke pertanyaan. Apa itu? Berarti ini kasusnya sama kayak zamannya dulu kayak gelang-gelang New Balance Betul. yang Itu kalau kan klaim dipakai itu toh. sehat. Betul. Ini hal-hal yang sebenarnya butuh klaim toh, nggak masuk akal ya. Sama kayak iklan-iklan misalnya itu obat-obat kumur yang bisa hancurkan karang gigi. Wah, ini kacau sekali sih kalau ada yang percaya. Apalagi di media sosial dilihat tuh. Sedangkan kita buktikan sendiri, saya belum tentu, siapa tahu kebetulan. Sama kayak misalnya apa ya? Yang hal-hal yang seperti itu yang gampang orang jatuh gara-gara gitu. Makanya semakin apa namanya, banyak kita kumpulkan bukti, ya itu saja. Misalnya kita betul-betul kumpulkan bukti dan ternyata keliru kayak itu misalnya kita sudah pakai pendapat ahli terkait investasi, terus kita sudah ikuti langkah-langkahnya ternyata salah, ya itu beda lagi. Meskipun gagal ke dalam investasi, setidaknya tindakan yang kita lakukan itu berdasar atau bukan sekedar FOMO, ikut-ikutan. Ya, nanti kita bahasnya menuju ke pelajaran
agama aja ini tuh. Bagaimana kita percaya yang sesuatu yang mungkin susah dibuktikan secara empirik. Tapi ini secara umum saya dulu ya, sebagai manusia biasa tuh, mau muslim mau kafir ini seharusnya pakai yang seperti ini. Seharusnya pakai karena ini fundamental thinking ya. Apa metode berpikir yang sangat dasar yang harusnya semua manusia punya. Tapi begitu nih, ternyata banyak yang keliru karena terlalu buru-buru dalam berkeyakinan. Ya mungkin ini saya dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti saya juga carikan tugas-tugas, bikinkan lagi tugas supaya kita bisa bahas lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya mungkin ini dulu yang kita. Afwan, Ya. maaf ini Mas, siapa tahu Ya. bisa saya ajukan pertanyaan tapi melalui chat grup saja tuh supaya lebih Boleh. fleksibel. Boleh ya. Oke. Betul. Ya, Iya, terima kasih. Ya. Baik, kita cukupkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.